Uh, Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana latar belakang datangnya bangsa Eropa untuk menjajah bangsa kita, bangsa Indonesia. Pertama kita akan membahas dulu latar belakangnya, dan yang kedua kita akan membahas bangsa atau negara-negara apa saja yang menjelajah Indonesia, yang melakukan penjajahan di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap perlakuan bangsa asing terhadap negara kita. Oke, yang pertama, apa latar belakangnya bangsa Eropa masuk ke negara Indonesia? Yang pertama itu, latar belakang yang pertama itu runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Kemunduran jaringan perdagangan antara Asia Eropa. Nah, runtuhnya Kekaisaran Romawi ini menyebabkan kemunduran antara jaringan perdagangan antara Asia dan juga Eropa. Dan yang kedua, tatanan hidup bangsa Eropa kacau balau. Pada saat masa ini tatanan kehidupan bangsa Eropa itu kacau balau karena apa? Karena hubungan antara bangsa Asia yang adalah Nusantara dan juga bangsa Eropa terjadi perselisihan di situ. Dan yang kedua, latar belakang yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yaitu pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Turki menguasai Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu siapa? Nah, Konstantinopel itu adalah salah satu wilayah yang merupakan jalur perdagangan dunia yang dapat menghubungkan antara Asia dan juga Eropa. Nah, ketika Konstantinopel dikuasai oleh tangan Turki Utsmani, sehingga menyebabkan Eropa sangat sulit untuk melakukan perdagangan atau berhubungan dengan bangsa Eropa. Sangat sulit bangsa Eropa untuk membangun hubungan ke bangsa Asia karena kebijakan dari Turki Utsmani waktu itu melarang bangsa Eropa untuk melakukan perdagangan di Konstantinopel yang sekarang adalah Istanbul itu. Sehingga apa penyebabnya? Bangsa Eropa sekarang akan rempah-rempah karena mereka sulit untuk bertemu dengan perdagangan dari Asia. Dan yang ketiga mencari keperluan rempah-rempah. Ya. Jadi latar belakang dari bangsa asing ini datang ke Indonesia untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu bertujuan untuk apa? Untuk obat-obatan, pengawet makanan, dan juga masih banyak lah. Dan kebetulan pada masa itu bangsa Eropa melakukan sembelih seluruh ternaknya. Nah, karena ternaknya dilakukan sembelih, maka otomatis bangsa Eropa membutuhkan yang namanya pengawet makanan. Nah, salah satu bahan dasar pengawet makanan itu adalah rempah-rempah. Nah, sehingga mereka, karena di sana di bangsa Eropa pada waktu itu pasar sangat membutuhkan pengawet makanan, dan bangsa Eropa sulit untuk menyediakan permintaan pasar itu, maka dilakukan penjelajahan samudra yakni ke Indonesia. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga itu perkembangan teknologi dan sains. Pada waktu itu munculnya perkembangan teknologi dan sains, yaitu muncul teori heliosentris. Muncul teori heliosentris yang ditemukan Galileo Galilei dan juga Nicolaus Copernicus. Nah, apa penyebabnya? Karena pada waktu itu persaingan antara agama yang sangat sengit. Itu Kekaisaran Romawi pada waktu itu, di mana siapapun bangsa, mereka itu termasuk bangsa Eropa, siapapun yang melarang peraturan agama pada waktu itu akan dihukum mati. Nah, muncullah keinginan Eropa untuk mencari tahu apa maksud dari pandangan agama yang dimana itu bertolak belakang dengan prinsip heliosentris, yang dimana bumi berputar mengelilingi matahari. Terus akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke seluruh penjelajahan samudra untuk mengetahui kondisi geografis dan juga untuk mencari rempah-rempah itu sendiri tadi.
Nah, bagaimana mereka melakukan penjelajahan samudra? Hal ini dipengaruhi oleh menunjangnya perkembangan teknologi bangsa Eropa pada waktu itu, sehingga ditemukannya kompas, meriam dan alat-alat bantu lainnya. Nah, kompas inilah yang membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang ketiga, semangat 3G. Nah, bangsa Eropa masuk ke Indonesia melakukan penjajahan di Indonesia itu karena salah satu adalah semangat 3G, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Gold itu merupakan keinginan bangsa Eropa atau bangsa asing untuk memperoleh kekayaan, dengan mengambil rempah-rempah di negara Indonesia. Dan yang ketiga itu gospel, keinginan dari bangsa asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah gospel. Yang kedua glory, yaitu keinginan. Semangat. Yang ketiga itu latar belakang yang ketiga bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah semangat 3G. Yang pertama itu gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah bangsa Eropa untuk mencari kekayaan dengan mengambil rempah-rempah di bangsa Indonesia. Sedangkan glory yaitu mencari kejayaan untuk menguasai. Jadi ambisi dari bangsa Eropa itu ingin menguasai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu ambisi yang ketiga itu adalah gospel, yang dimana menyebarkan agama Nasrani, agama Katolik. Nah, pada waktu itu yang paling terkenal menyebarkan agama Katolik di Pulau Jawa itu adalah Franciscus Xaverius. Ya. Oke, adik-adik, setelah kita membahas latar belakang kehadiran bangsa Eropa, yaitu adalah yang tadi kita sudah jelaskan itu sudah selesai. Sekarang kita akan membahas kira-kira bangsa Eropa apa saja yang melakukan penjajahan di bangsa Indonesia. Oke, langsung saja. Ada 6 bangsa yang melakukan penjajahan di bangsa Indonesia kita ini. Ada 6 bangsa. Salah satunya adalah Jepang yang termasuk bangsa Asia Timur. Sementara selain itu adalah bangsa Eropa yang adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris. Sementara Jepang yang merupakan bangsa Asia Timur. Oke, mari kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, kehadiran bangsa Portugis itu pada tahun 1511 di Kesultanan Malaka. Kehadiran mereka itu disambut baik oleh Kesultanan Malaka, sehingga pada tahun 1512 mereka pergi ke Maluku karena mereka mendapat informasi bahwa di Maluku juga terdapat banyak rempah-rempah pada waktu itu. Nah, di sana mereka disambut oleh Kesultanan Ternate. Nah, kehadiran bangsa Portugis pada waktu itu, kebetulan Ternate dan Tidore itu mengalami perselisihan. Dan akhirnya kehadiran Portugis merupakan peluang bagi Kesultanan Ternate untuk meminta bantuan kepada Portugis. Ya, secara pada waktu itu bangsa Portugis memiliki persenjataan yang lengkap. Akhirnya apa? Dengan imbalannya apa? Kesultanan Ternate membeli imbalan kepada Portugis karena mereka sudah membantu Ternate tadi. Yang mana Portugis diperbolehkan untuk mendirikan benteng pertahanan dan juga diperbolehkan untuk melakukan monopoli perdagangan di daerah Kesultanan Ternate. Terus sehingga alasannya apa? Mereka berhasil menguasai Kesultanan Ternate yang artinya adalah Maluku pada waktu itu. Selain menguasai rempah-rempah, Portugis juga menyebarkan agama Katolik, yaitu di Pulau Jawa tadi saya sudah jelaskan tadi. Kehadiran yang kedua itu adalah Spanyol. Kehadiran Spanyol ke negara Indonesia. Kehadiran Spanyol itu pada tahun 1521. Kehadiran Spanyol tidak disambut baik oleh negara Indonesia. Secara pada waktu itu Maluku sedang dikuasai oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis menentang kehadiran Spanyol itu dipengaruhi oleh perjanjian Tordesillas. Itu dipengaruhi oleh perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas yang dimana perjanjian antara Portugis dan juga Spanyol, di mana Portugis itu
atau Portugis itu yang bagian dari negara Portugal, mereka harus melakukan pelayaran di bagian timur, sementara Spanyol melakukan pelayaran di bagian barat. Nah, itu adalah perjanjian mereka yang dikenal dengan perjanjian Tordesillas. Setelah itu, alhasilnya Portugis dan Spanyol pada itu terdapat persaingan yang sangat sengit sekali, sehingga Spanyol membangun kerjasama dengan Kesultanan Tidore, karena waktu itu kebetulan Tidore dan Ternate itu sedang perselisihan. Nah, alhasilnya apa? Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore itu lakukan pertengkaran hebat akibat politik dari Spanyol dan Portugis. Dan meskipun pada akhirnya karena kekurangan senjata dari bangsa Spanyol, negara Spanyol dan juga negara Tidore, alhasil Tidore Ternate menang karena dibantu oleh bangsa Portugis. Dan sehingga karena Spanyol itu kalah pada sebab pertempuran itu, nah akhirnya Spanyol mundur. Nah, selain karena kalah dari pertempuran, Spanyol juga mundur karena perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu merupakan perjanjian pembagian kekuasaan wilayah, yaitu perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada 22 April 1549 di Saragossa, Spanyol. Tujuannya itu menyelesaikan perselisihan mengenai wilayah Kepulauan Maluku waktu itu, untuk menyelesaikan perselisihannya. Nah, Saragossa menandai berakhirnya penjajahan Spanyol ke Indonesia yang berlangsung begitu singkat. Dan yang ketiga itu kehadiran Belanda ke Indonesia. Kehadiran Belanda ke Indonesia itu pada 2 April 1595 dan berakhir pada tahun 1942 dan dilanjutkan oleh bangsa Belanda atau bangsa Jepang. Oke, mari kita lanjut pembahasannya. Belanda tiba di Perairan Banten. Jadi Belanda ini mereka tiba di Perairan Banten. Itu berbeda dengan Portugis dan Malaka tadi. Mereka tiba di Selat Maluku ya. Mereka tiba di Selat Maluku. Nah, sementara mereka tiba di Selat Banten pada 27 Juni 1596. Hal ini karena mereka tahu yang adalah waktu itu mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman memperoleh informasi ternyata di Nusantara di bagian timur itu terdapat banyak rempah-rempah. Yang bagian timur salah satunya adalah Nusantara. Nusantara pada waktu Indonesia disebut Nusantara ya. Nah, akhirnya pelatih kolonialisme mulai jalan dengan pada waktu itu kehadiran Cornelis de Houtman di Indonesia atau di Nusantara itu munculnya praktik kolonialisme. Nah, si Cornelis de Houtman ini dia terkenal sebagai kapten kapal bertabiat buruk. Nah, dia itu yang mengadu domba kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tujuan adu domba itu supaya terjadi pertengkaran setiap kerajaan agar mereka punya peluang untuk masuk menjelajah Indonesia. Karena kalau terjadi pertengkaran di Indonesia, otomatis pertahanan Indonesia akan semakin lemah, dan itu peluang besar Belanda masuk ke Indonesia. Seiring perjalanan waktu kekuasaan Belanda itu muncul kekuasaan Prancis. Kebetulan pada waktu itu Prancis mampu menguasai negara Indonesia, mampu menguasai Belanda. Kita tahu Belanda kan sedang menguasai wilayah Indonesia Otomatis karena Prancis berhasil mengendalikan Belanda, maka seluruh kekuasaan Belanda itu dialihkan ke Prancis. Ya, di sini kita mengetahui bahwa ternyata dalam sejarah itu meskipun Prancis tidak pernah menjajah Indonesia, dia bukan salah satu negara pernah menjajah Indonesia, karena dia berhasil menjajah negara Indonesia itu karena mereka berhasil mengalahkan bangsa Belanda tadi. Nah, karena kekuasaan Belanda itu beralih ke bangsa Prancis. Nah, kemudian kehadiran bangsa Jepang. Bangsa Jepang hadir ke Indonesia itu sekitar pada tahun 1942. Selama 3 tahun kira-kira Jepang melakukan menguasai bangsa Indonesia. Sementara untuk Belanda selama 396 tahun, 3,5 abad Belanda menguasai Indonesia. Sementara untuk Jepang hanya 3,5 tahun saja. Oke, sekarang kita akan membahas tentang
Baik anak-anak, materi kita hari ini perjuangan para pahlawan nasional menuju kemerdekaan. Bangsa penjajah di Indonesia yang pertama itu maksudnya Portugis. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1511 dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Secara mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Tujuan mereka ialah untuk mencari lokasi penghasilan rempah-rempah, monopoli perdagangan rempah di Nusantara dan menyebarkan agamanya. Terus anak-anak, yang kedua maksudnya negara Spanyol. Mulai abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra demi menentukan dunia baru. Tujuan awal mencari darutan baru itu yaitu menemukan kepulauan yang mahal di Eropa. Penggunaan rempah-rempah di antaranya sebagai bahan pengawet makanan. Pengawet makanan penting bagi masyarakat Eropa kala itu demi mencegah kelaparan ketika musim dingin berlangsung. Terus maksudnya negara Belanda. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dari Amsterdam pada 2 April 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pukat meriam dan 249 awak selat Sunda hingga Banten. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelajaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara, Jawa hingga ke Bali. Terus yang keempat, maksudnya Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagian bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel atau Istanbul ke tangan Kesultanan Turki atau Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tentang perjuangan para pahlawan menuju kemerdekaan. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia itu anak-anak, yang pertama adalah bangsa Portugis. Masuknya negara Portugis ke Indonesia yaitu pertama kali terjadi pada tahun 1511 Masehi dipimpin oleh Alfonsius. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah, monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan menyebarkan agama Kristen Katolik dan menganyut ke dalam 3G yaitu Gold, Glory, Gospel, di mana gold itu kekayaan, sedangkan glory glory itu kejayaan bangsa, sedangkan gospel penyebaran agama. Tujuan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Nah, yang kedua anak-anak yaitu bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 dan bersaing dengan Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol punya tujuan yang sama datang ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, rempah-rempah itu anak-anak yaitu cengkeh, kopi, kemiri, pala dan juga banyak rempah-rempah yang lainnya. Nah, bangsa Spanyol dengan bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencari rempah-rempah dan kekayaan alam di Indonesia, karena di Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nah, bangsa Spanyol dengan bangsa Portugis terjadi konflik dan mereka membuat perjanjian, dan nama perjanjian itu adalah
Saragossa pada tahun 1529. Kemudian Spanyol meninggalkan Maluku. Nah, setelah Spanyol meninggalkan Maluku, datang lagi bangsa Belanda pada tahun 1602 dengan berdirinya VOC, dan VOC ini yaitu Pedagangnya dia Belanda. tidak. Nah, Kumpulan pedagang Belanda. Kumpulan Nah, pedagang dia VOC ini anak-anak yaitu organisasi terbesarnya Belanda. Kemudian mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dan mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia yaitu bangsa Belanda. Bayangkan, masa Belanda menguasai Indonesia itu selama 350 tahun, dari 1602 sampai 1942. Dan mereka juga memiliki sistem kerja rodi. Nah, kerja rodi ini maksudnya itu sistem tanam paksa. Nah, orang tua kita atau nenek moyang kita dulu itu dikerja paksa oleh bangsa Belanda. Nah, misalnya mereka itu menanam kopi atau membuat jalan, pokoknya banyak kerja-kerja yang lainnya. Nah, penghasilan itu tidak untuk nenek moyang kita atau orang tua kita. Nah, penghasilan itu untuk bangsa Belanda. Nah, dan orang tua kita itu tidak mendapatkan upah apapun. Mereka hanya bekerja untuk orang-orang Belanda. Nah, yang keempat yaitu masuknya bangsa Inggris. Masuknya bangsa Inggris pada abad ke-18. Awalnya sebagai pesaing Belanda dalam perdagangan. Mereka sempat menguasai beberapa wilayah seperti Bengkulu dan Maluku. Namun, kekuasaan Inggris ini di Indonesia tidak berlangsung lama. Mereka kalah bersaing dengan Belanda dan akhirnya meninggalkan Indonesia. Dan yang terakhir anak-anak yaitu Jepang. Bangsa Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dari tahun 1942 sampai 1945. Mereka mengalahkan Belanda dan menerapkan sistem pemerintahan militer yang keras. Jepang menyerapkan sistem kerja paksa seperti namanya Romusa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja di tempat tanpa dibayar. Untuk Jepang dan tidak mendapatkan upaya apapun. Nah, anak-anak Jepang juga membentuk semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pencahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Sekian dan terima kasih.